melakukan keputusan berani dengan merombak total sistem manajemen mereka. Tidak hanya itu, Rossoneri juga menjual sejumlah pemain penting dengan harga fantastis, termasuk menjual Sandro Tonali ke Newcastle United seharga 64 juta euro. Dana besar itu digunakan untuk membeli pemain yang sesuai dengan kebutuhan klub. Tidak butuh waktu lama, para pemain tersebut langsung nyetel dengan taktik Stefano Pioli. Berbagai pujian pun mengalir dengan cerdasnya kebijakan manajemen Rossoneri. Bagaimanakah cerdiknya manajemen AC Milan dalam menghabiskan dana besar penjualan? Keputusan berani. AC Milan secara mengejutkan menjual Sandro Tonali di bursa transfer musim panas ini. Manajemen Rossoneri menjual pemain asal Italia itu dengan mahar 70 juta euro. Keputusan AC Milan menjual Tonali dinilai berani, sebab dia adalah salah satu pemain kunci mereka. Terbukti dalam beberapa musim terakhir, dia selalu berkontribusi penuh dalam kesuksesan Rossoneri. Mulai dari gelar juara Scudetto hingga mengantarkan Milan ke semifinal Liga Champions. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas penjualan Sandro Tonali adalah Gary Cardinale. Pemilik AC Milan saat itu tergiur dengan uang besar yang ditawarkan oleh manajemen Newcastle United. Setelah mengetahui hal ini, para Miniasti langsung mengamuk dan menuntut Gary untuk mundur. Namun, investor Amerika Serikat itu berdalih kalau penjualan ini untuk memperbaiki finansial AC Milan. Legenda AC Milan yakni Gianni Riera mengaku tak terima dengan keputusan Gary menjual Tonali. Saat ini yang penting baginya hanyalah uang. Jika saya kembali ke sepak bola, saya akan berbicara tentang rasa memiliki. Kepergian Sandro Tonali dari AC Milan sangat amat disayangkan oleh berbagai pihak termasuk dirinya sendiri. Diketahui Tonali memiliki impian agar terus bisa bermain bersama AC Milan hingga pensiun. Bahkan saat mengetahui dirinya dijual oleh manajemen, Tonali sampai menangis. Ini adalah salah satu keputusan tersulit sejak saya menjadi pesepak bola. Itu sulit tetapi harus dilakukan, dan waktunya telah tiba untuk melakukannya. Kami memutuskan untuk mengambil jalan baru. Perombakan manajemen. Sebelum menjual Sandro Tonali, AC Milan terlebih dahulu merombak total manajemen mereka. Petinggi Rossoneri dengan berani memecat Paolo Maldini dan Ricky Massara sebagai direktur teknik. Padahal kedua orang itu adalah salah satu sosok yang krusial atas perkembangan AC Milan selama ini. Keduanya diketahui memiliki peran atas bijaknya transfer Rossoneri dalam beberapa musim. Mereka mendatangkan sejumlah pemain muda yang dinilai punya potensi yang besar. Sejumlah pemain yang mereka datangkan seperti Rafael Leao, Theo Hernandez, Sandro Tonali, hingga Fikayo Tomori. Keduanya juga berperan besar atas membaiknya keadaan finansial Diavolo Rossi selama ini. Oleh sebab itu, pemecatan keduanya dianggap keputusan yang sangat gila bagi Christian Vieri. Jika Maldini pergi dari Milan, itu karena klubnya nggak mau keluarin euro sepeser pun. Gary Cardinale memang sudah gila, ucap legenda Inter Milan itu. Keputusan petinggi AC Milan itu memecat keduanya membuat para Milanisti sangat geram. Mereka menganggap kalau petinggi AC Milan itu sudah tidak becus mengurus klub kesayangan mereka. Posisi direktur teknik yang ditinggalkan Paolo Maldini kemudian digantikan oleh Geoffrey Moncada. Sosok yang satu ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga para Milanisti. Moncada dikenal sebagai kepala pemantau bakat AC Milan sejak tahun 2018. Pria berusia 37 tahun ini punya peran besar dalam mendatangkan para pemain potensial ke dalam skuad Rossoneri. Sebelum berkarir di AC Milan, nama Moncada lebih dulu bersinar sebagai pemantau bakat di AS Monaco. Dirinya dikenal sebagai salah satu orang yang menemukan bakat besar Kylian Mbappe. Sentuhan tangan dingin Moncada bersama Diavolo Rossi dapat dilihat dari rekrutan briliannya. Pria berkebangsaan Prancis ini berhasil membawa Theo Hernandez, Rafael Leao, Ismail Bennacer hingga Fikayo Tomori. Theo Hernandez direkrut dari Real Madrid dengan bandrol 20 juta euro. Sementara Rafael Leao berhasil diboyong dari Lille hanya dengan biaya transfer 35 juta euro.
Hernandez sekarang berharga senilai 60 juta euro, sementara harga Leao menyentuh angka 90 juta euro. Moncada sangat jeli melihat potensi keuntungan dari para pemain yang diincarnya. Di bawah arahannya, AC Milan mempunyai rencana transfer yang jelas dan terarah. Moncada punya visi untuk mencari pemain potensial dari Spanyol dan Prancis. Menurut Moncada, Prancis adalah pasar transfer terbaik untuk mencari pemain potensial dengan harga murah. Di Prancis, banyak klub berusaha membawa para pemain mudanya ke skuad utama. Klub-klub di sana tidak hanya menargetkan juara kompetisi muda saja, tapi juga mengasah bakat pemain mudanya di skuad utama. Dengan rekam jejak brilian ini, banyak pihak yakin Moncada bakal sukses menjadi direktur teknik AC Milan. Bahkan dirinya diprediksi akan melampaui kesuksesan Maldini. Ivan Gazidis selaku CEO AC Milan memuji tinggi sosok Moncada. Kami mengangkat Moncada, seorang pemantau bakat kelas dunia. Lalu kami juga membentuk tim rekrutmen yang diisi para ahli. Gabungan dari dua hal ini membuat kami meraih banyak pencapaian gemilang, ujar Gazidis. Rekrutan brilian. Dengan visi misi yang jelas, AC Milan mulai melakukan aktivitas transfer di musim panas 2023. Manajemen Rossoneri bersiap memenuhi kebutuhan yang diminta oleh Stefano Pioli. Beberapa pemain berhasil didatangkan untuk menambal kekurangan tim, mulai dari Marcos Portiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijjani Reinders, hingga Noah Okafor. Berikutnya ada Yunus Musa, Samuel Chukwueze, hingga yang terakhir Marco Pellegrino. Untuk mendatangkan ke-9 pemain ini, AC Milan hanya mengeluarkan nilai sebesar 114 juta euro. Nama-nama seperti Tijjani Reinders dan Ruben Loftus-Cheek merupakan yang paling dibutuhkan Rossoneri. Pasalnya, kedua pemain ini menggantikan kepergian Sandro Tonali. Harga keduanya juga relatif jauh lebih murah daripada harga penjualan sang bintang muda. Loftus-Cheek didatangkan dari Chelsea dengan mahar 16 juta euro. Sementara untuk Reinders, manajemen hanya perlu merogoh kocek sebesar 19 juta euro. Keberhasilan ini sangat diapresiasi oleh pelatih Stefano Pioli. Klub telah mendengarkan saran saya mengenai karakteristik pemain yang kami butuhkan, dan saya senang dengan bisnis kami. Hingga saat ini, direktur selalu siap dan penuh perhatian, tegas Pioli. Kesuksesan aktivitas transfer mendapatkan antusias yang luar biasa dari para supporter, termasuk pemimpin kelompok Kurva Sud Luca Lucci yang menuliskan cen pujian di Instagram pribadinya. Masuk keluar bla bla bla. Kurva di sini, kurva di sana. Kamu berselisih, lakukan, katakan. Mungkin hari ini kamu akan tutup mulut. Semu Milan tifosoti karena hanya satu hal yang pasti, tulisnya memulai. Kami belum pernah melihat AC Milan yang bergerak begitu baik di pasar selama bertahun-tahun. Pemain yang ditargetkan, pemain muda yang menjanjikan, juara berpengalaman, pasar Eropa, pasar yang akhirnya tidak melihat perhiasannya hilang secara gratis, tetapi lebih menghasilkan uang daripada itu. Harus, betapapun sedihnya, akhirnya tidak ada sinetron tapi konkret, kata Lucci. Selain itu, AC Milan juga mendapatkan pujian dari pemain Juventus Gleison Bremer. Menurutnya, Rossoneri melakukan aktivitas transfer dengan baik dan bakal menjadi saingan berat meraih Scudetto. Milan memperkuat skuadnya di jendela transfer musim panas dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Pulisic dan Loftus-Cheek. Mereka memainkan bola dengan baik bersama pemain-pemain top. Tentu mereka bakal jadi rival Scudetto kami. Siapa yang berjuang untuk Scudetto? Napoli, Inter, Milan, dan Juventus. Meski Roma akan menebar ancaman, sambung Bremer. Para rekrutan anyar AC Milan berhasil unjuk gigi di 2 pekan perdana Serie A. Pada laga pertama, Rossoneri berhasil menang atas Bologna dengan 2 gol tanpa balas. Gol-gol di laga kali ini dilesakan oleh Olivier Giroud dan Christian Pulisic. Gol yang dicetak oleh Giroud merupakan hasil dari umpan brilian Tijjani Reinders. Pemain asal Belanda ini tampil dengan performa menakjubkan di sepanjang laga. Ia berhasil melakukan 27 operan sukses dengan presentase 100%. Rekor tersebut merupakan yang pertama kali terjadi di Serie A sejak musim 2004-2005 lalu. Lalu ada Pulisic di laga ini melakukan soloran cantik untuk membubuhkan gol debutnya. Dengan 1 golnya ini, penyerang Amerika Serikat itu dinobatkan sebagai Man of the Match. Performa impresif tersebut berlanjut saat membantai Torino dengan skor akhir 4-1. Di laga ini, Pulisic kembali menunjukkan tajinya
dengan melesakkan gol keduanya bersama Rossoneri. Dalam proses golnya, Loftus-Cheek berhasil berkontribusi dengan menyumbangkan assist. Ketiga gol lain di laga ini dilesakkan oleh Theo Hernandez dan 2 gol penalti Olivier Giroud. Kehebatan Pulisic dalam 2 laga awalnya mendapatkan pujian setinggi langit dari Stefano Pioli. Saya selalu tahu bahwa Pulisic adalah seorang talenta berbakat. Hal ini tidak pernah diragukan. Dalam obrolan kami di telepon sebelum ia menandatangani kontrak, terlihat jelas bahwa dia membawa banyak kualitas ke dalam skuad. Selain itu, ia juga merupakan pemain yang serba bisa, yang dapat menggantikan peran Rafael Leao atau bermain di belakang striker ketika dibutuhkan, ujar Pioli. Apakah kecerdasan manajemen mampu membuahkan prestasi yang maksimal di akhir musim nanti?